Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harinya cerah, jamaahnya juga wajahnya cerah-cerah, hatinya tenang, rezekinya lapang. Maka nikmat besar ini kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mengajarkan kita bagaimana syukur kepada Allah, mengajarkan kita bahwa berkumpul berjamaah mendatangkan berkah. Maka kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semua kita ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dari pagi tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jihad itu berdarah, jihad itu berkeringat, jihad itu patah, jihad itu usus terburai, jihad itu kepala pecah. Oleh sebab itu kalau panas-panas sedikit tahan-tahankanlah. Bisa sabar? Insya Allah. Gedungnya indah. Saya ceramah tabligh akbar di tanah lapang, tidak pakai atap, tapi kita adem ayem, tentram, tenang, indah. Lukisan-lukisan, ukiran-ukiran khas dari Lampung Utara. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kajian Islam bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka Tahun Baru Islam 1441. Saya cuma mau ngasih tahu foto saya lebih tinggi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Begitulah mereka menghormati Ustadz di Lampung Utara. Bukan habib, bukan ulama, bukan kiai besar, ustadz biasa, tapi dimuliakan dan dihormati. Entah panitia atau digital printing yang membuat, wallahu a'lam. Membangun bersama rakyat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat, hebat, dan bermartabat bersama Ustadz Abdul Somad. Itu kurang ujungnya, saya tambah sedikit. Yang pertama, membangun. Ini kata kuncinya, membangun. Orang kalau tidur dibangunkan biasanya marah, betul? Maka dalam hal membangun ini juga banyak yang marah. Mari kita bangun jalan, mari kita bangun lingkungan, mari kita bangun orangnya. Maka banyak orang marah. Kalau tidak percaya, nanti hari Jumat khotib naik ke atas mimbar, ada sebagian orang susah tidur, payah tidur, tapi begitu melihat khotib langsung. Begitu dia sedang tidur lelap dalam, bangunkan dia khotib, pasti dia marah. Kau jalan dengar, aku sudah merekam. Membangun ini banyak orang marah. Oleh sebab itu maka jangankan membangun negeri, membangun etos kerja masyarakat, membangun pegawai PNS, membangunkan orang saat sholat Jumat khotib khutbah tertidur saja marah. Oleh sebab itu ibu yang sedang membangunkan temannya supaya jilbabnya panjang, bangun! Kenapa jilbabmu pendek? Tentu dia keliru. Jilbab saya urusan saya, masalah saya masuk neraka bukan urusan kamu. Urus saja urusan masing-masing, bukan ajaran Islam. Karena dalam Islam kita diajarkan membangun bersama, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang namanya membangun itu tidak bisa sendiri. Ada tiang, ada lantai,
ada pondasi, ada atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela. Maka membangun ini mesti bersama-sama. Bisa kita membangun bersama Lampung Utara? Insya Allah. Pokoknya nampaknya orang Lampung Utara tak ada pakai insya Allah. Bisa. Mereka insya Allahnya dalam hati. Karena banyak orang kalau insya Allah itu artinya tidak. Besok ente datang pengajian, insya Allah, itu nggak datang itu biasanya. Padahal makna insya Allah artinya kami datang berkumpul ini Ustaz Somad, kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami datang karena kuasa kudrat iradat Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Panitia jangan angkuh, jangan sombong, karena orang ramai ini datang bukan karena engkau, tapi karena hati mereka sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad jangan bangga, jangan nanti ketika direkam dimasukkan ke YouTube internet, ramai jamaah di Lampung Utara ya. Siapa dulu? Somad Fir'aun. Itu bukan karena engkau, itu karena Allah masih sayang pada engkau. Ini adalah ujian. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Maka mesti kita jaga kebersamaan kita. Tadi ketika protokol pakai mikrofon suara agak bergema, bukan saya yang gelisah, Pak Bupati yang risau. Ustaz Somad, ini suaranya agak bergema. Apa maknanya? Saya bisa lantang ngomong bicara ini, kenapa? Mikrofonnya mantap. Coba kalau yang teknisi mikrofon agak nakal dikit, mari kita mainkan Ustaz. Jamaah, marilah kita betapa Abdul Somad tak punya kuasa apa-apa. Belum lagi lampu terang benderang. Bayangkan kalau tiba-tiba lampunya hidup, PLN nyala, tapi ada lampu yang korslet, tiba-tiba gelap. Suara ada, orang tak ada. Direkam pakai kamera, hasilnya hitam. Apa kata orang yang nonton? Memang Ustadz ini sesat, tengok mukanya hitam. Atau tak nampak sama sekali, suara saja. Ini artinya kita perlu lighting cahaya, kita perlu sound system mikrofon, kita perlu kameramen, tapi mereka tidak tampil ke depan. Membangun bersama-sama tidak bisa, tapi yang naik ke atas qori, baca Quran, Pak Bupati kata sambutan, protokol membuka acara, Abdul Somad tausiah. Tapi ada mereka yang di balik layar, mereka tidak tampil ke depan dan protokol tidak memanggil mereka. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang baleho. Nggak ada. Mana mereka? Mereka tidak dikenang, mereka tidak disebut, mereka tidak ditulis. Tapi baleho ini besar, bisa disut dalam kamera. Karena mereka yang memasang pakunya, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Boleh jadi yang memasang karpet ini lebih dulu naik ke surga Jannatul Firdaus daripada kita. Begitu cara menyenangkan tukang pasang karpet. Intinya jangan menyepelekan peran orang. Ini yang duduk di atas ini, di depan ini orang-orang terhormat. Dari mulai Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala, tak ada kepala, Ketua Majelis Ulama, Alim Ulama, Ciri Pandai, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu, kalau saya sebut semua nanti habis jam.
Tapi insya Allah yang di bawah pun belum tentu hina, yang di atas belum tentu mulia. Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap datang. Ya, nanti pulang ke rumah, ente kenapa nggak ikut pengajian? Yang penting ikhlas. Gimana mau ikhlas nggak datang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti membangun bersama. Mikrofon ini tidak bisa dipegang kalau tangan Abdul Somad kelahi nggak mau bersama. Akhirnya tangan bersama dia pegang. Tapi bersama tidak mesti sama. Bersama tidak mesti sama. Ada yang gemuk pendek, ada yang kurus tinggi, macam-macam. Ada yang ke depan menunjuk. Nih, siapa ini? Ini pejabat ya. Ini pejabat. Pejabat ini main tunjuk aja. Berdiri Islamic Center. Sana berdiri masjid. Sana berdiri panti jompo anak yatim fakir miskin. Band berhenti keyboard tunggal keong racun kucing garong. Dengan apa? Dengan satu kekuasaan telunjuk luar biasa. Makanya kalau ada perempuan suka nunjuk-nunjuk, itu berkuasa. Sampai lakinya pun ditunjuk. Mas, saya mau arisan, tolong pen lantai, mandikan anak, cuci piring. Nggak apa-apa. Telunjuk mesti ada. Kalau tidak ada telunjuk gimana kita tasyahud? Telunjuk mesti ada. Ada orang yang dengan telunjuknya, wahai orang yang telunjuknya masih berkuasa, wahai orang yang telunjuknya masih bisa, maka pakailah dengan telunjukmu itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan mereka. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang tunjuknya masih berkuasa, dipakainya untuk menunjuk masjid, dipakainya untuk menunjuk Islamic Center, dipakainya untuk menunjuk surau langgar musola, sehingga mengalirlah ke sana kebaikan. Termasuklah Abdul Somad hari ini datang ke Lampung Utara karena yang punya telunjuk. Betul? Kamu datangkan Ustaz Abdul Somad ke sini, jemput dia dari Riau, bawa dia kemari, karena dia Ustaz kita. Ustaz kita jemput, karena Ustaz itu bukan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu jelangkung. Datang Abdul Somad dari Riau, transit sebentar di Bangka Belitung, pergi ke Cengkareng Jakarta, sampai ke Bandar Lampung, dibawa ke Lampung Utara, bertatap muka karena ada yang punya telunjuk, suka pengajian dan cinta ulama. Bayangkan kalau yang punya telunjuk sukanya dangdut, maka yang diundang artis dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang di bawah atu-atu penonton, menganga mulutnya lebar. Penting yang punya telunjuk peduli pada Islam. Siapa yang memilih yang punya telunjuk ini? Yang memilihnya adalah orang-orang yang ingin bersama membangun Lampung Utara. Betul? Jadi jangan disalahkan kalau berhasil menyatakan sendiri, kalau salah ditunjuk satu orang, kalau gagal Lampung Utara, naudzubillah, maka kesalahannya adalah kesalahan kita bersama. Ustadz-ustadz yang khotib, yang khutbah, yang ceramah, yang imam, jamaah, ibu-ibu, semuanya punya peran. Nih yang punya telunjuk, yang di tengah telunjuk, yang di tengah, jari tengah ini siapa? Dia tidak boleh miring ke kiri, dia tidak boleh miring ke kanan, dia tidak boleh terlampau ke depan, dia tidak boleh mundur ke belakang. Posisinya berada di tengah. Dia adalah alim ulama. Ustadz Somad kalau memang betul ulama, mestinya di tengah lah. Kenapa Ustadz terlalu ke kanan? Kabelnya pendek. Ustadz kenapa di sini?
kalau saya tegak di sini membelakangi pemimpin alim ulama kurang ajar, tidak punya adat sopan santun. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti yang nonton jauh yang nggak hadir di sini nanti jangan sampai membuli saya. Ustaz Abdul Somad dari tadi berdirinya dekat perempuan aja, Ustaz gatal. Saya memang berdiri di depan perempuan, tapi mata saya melihat laki-laki. Ke sana sekali-sekali aja. Artinya apa? Ustadz berada di tengah, mendamaikan, tak memihak ke kiri, tak belok ke kanan. Dia selalu orang yang lurus itu jalannya, namanya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim diambil dari 3 huruf, qaf, alif, mim, qama. Qama berdiri tegak lurus, tak miring ke kiri, tak miring ke kanan, tak maju ke depan, tak mundur ke belakang. Tegak. Malang melintang, angin topan datang, badai menghunjam, namun tetap tegak berdiri. Mudah-mudahan ulama-ulama kita istiqomah insyaallah. Dengan istiqomah mereka lah negeri tetap aman, damai, jauh dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Amin. Ini yang tengah. Yang dua sudah membangun, tapi kalau ini tidak dibangun, tidak juga bisa. Ada penguasa dengan telunjuknya, ada ulama dengan istiqomahnya, ada penguasa dengan kekuasaannya, ada ulama dengan istiqomahnya. Tapi ada jari manis, biasanya cincin dipakaikan di tempat dia. Nah, maka pakai cincin. Cincin pernah tak Bapak Ibu ngelihat? Berikut ini pemasangan cincin mempelai laki-laki ke tangan mempelai perempuan, dipasang di jempol, pasang di jari. Ini siapa ini yang ini? Ini adalah yang suka berhias, yang suka manis-manis, yang suka adalah anak-anak muda kita dengan baju barunya, dengan seragamnya. Dan saya lihat anak-anak muda hadir, Masya Allah, anak-anak muda hadir, anak-anak muda hadir. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini selamat dari narkoba. Anak muda kita selamat dari seks bebas, pacaran. Anak muda kita selamat dari lem kambing. Anak muda kita selamat dari geng motor begal. Kalaupun dulu dia geng motor mengganggu, merusak, tapi sekarang dia sudah geng motor syariah. Motornya parkir di masjid. Dulu lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Tapi sekarang setelah dia hijrah, pakai motor besar, mampir ke masjid, ramai-ramai mampir ke masjid. Pas imam masjid buka pintu, semuanya tidur. Sekarang ada yang mampir ke masjid, masjid pinggir jalan lintas Sumatera, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Mampir ke masjid, sholat berjamaah. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Wow, pejuang subuh, zuhur nggak datang. Gimana ini anak-anak muda? Masya Allah, tabarakallah, anak-anak muda datang. Ketika anak muda lain bonceng-boncengan pakai rok pendek, celana sempit, tapi anak muda datang. Kamu mau pergi kemana? Pengajian. Mana boleh boncengan laki-laki sama perempuan, cewek sama cowok. Ini pacaran syariah, mah. Ini pacaran syariah. Manggilnya bukan yayang, ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya abi, ya ummi. Bulan ketiga, almarhum, almarhumah. Apa ini? Nama tidak merubah hijrah.
Panggilan tidak merubah hijrah, yang merubah adalah man hajaras sayyi'at, meninggalkan perbuatan dosa. Sejauh mata memandang, dari luar kaca sampai di dalam semuanya pakai jilbab, istiqomah. Jilbabnya pula 2 lapis, yang di luar kuning, yang di dalam hijau, sehingga rambutnya nggak kelihatan. Ini sekarang masih ada orang pakai jilbab rambut kelihatan. Apa ini? Udahlah dikeluarkan sedikit di ujung, kuning pula. Anaknya nanya, mama, ya tante itu rambutnya kok kuning? Sering kena panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jilbabnya panjang, bajunya panjang, tidak mengundang gairah. Laki-laki dipisah, yang di sana laki-laki semua. Ada juga perempuan, yang di sini perempuan semua. Ada juga laki-laki. Mereka adalah salah alamat. Ada laki-laki yang tegap berotot. Mas, ya, di mana Islamic Center Lampung Utara? Di sana. Kamu laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Selamatkan. Kalau ada jenis kelamin yang gak jelas ini di Lampung Utara, harus dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Jangan, kita harus membina. Datang ke Pak Kapolres, datang ke Pak Dandim, buat remaja tobat komunitas LGBT tobat. Minta latih sama Bapak Kapolres supaya mereka latihan karate, baris berbaris, siap gerak. Mesti ada latihan sepak bola, bela diri, tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Komunitas-komunitas ini namanya komunitas apa? Hijabers, anak-anak gadis yang berhijab. Ini komunitas apa? Pemuda hijrah, anak muda yang meninggalkan perbuatan maksiat. Ini komunitas apa? Preman tobat, mantap. Ini komunitas apa? Jombloan sejati. Mantap, jombloan sejati. Buat jaket, tulis di belakang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Dalam kurung, sampai sekarang satu pun belum dapat. Ini anak-anak muda harus kita jaga. Anak muda yang sekarang pakai sabu-sabu, anak muda yang sekarang pakai narkoba, anak muda yang sekarang mencekek botol, mereka yang akan menjadi anggota DPRD 20 tahun yang akan datang. Bayangkan kalau yang sekarang pecandu narkoba terus tidak berhenti mencaleg, akhirnya menang, terpilih jadi ketua DPRD, sidang dalam keadaan sakau. APBD Lampung Utara untuk pesantren 20 per. Gimana kita mau membangun? Oleh sebab itu penguasa penting, ulama penting, anak muda penting. 3 sudah. Nih, siapa ini? Ini yang suka dipuji-puji, yang suka dinaikkan derajatnya, yang suka disanjung. Ibu-ibu semuanya mantap, pura-pura aja nggak suka. Ibu pulang dari Jogja membawa kain batik ke Lampung Utara. Lalu ibu berkata, "Papa, ini kain batik baru saya bawa dari Lampung, dari Jogja ke Lampung Utara." Apa kata bapak melihat kain batik? Wow, amazing. Bapak belum pernah melihat batik seperti ini, mantap. Padahal dalam hatinya banyak tuh di pasar. Oleh sebab itu perempuan ini luar biasa. Yang perempuan di sini luar biasa, yang di sana biasa di luar.
Ibu-ibu yang di luar suaranya kedengaran? Kalau betul suara kedengaran, angkat tangan kanan. Berarti kedengaran. Andai saya bilang tadi angkat tangan kanan, dia diam aja. Berarti memang terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat pulang gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu yang di luar anaknya soleh dan solehah, suaminya menjadi suami yang baik-baik. Yang selama ini suara membentak-bentak, marah-marah, mudah-mudahan taubat jadi lemah lembut, tapi tidak lemah gemulai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini laki-laki bisa hidup, bisa bernyawa, bisa tegap, bisa perkasa karena dilahirkan oleh perempuan yang luar biasa. Betul? Di atas ini ada polisi, di atas ini ada tentara, di atas ini ada DPRD, di atas ini ada ulama, di atas ini ada cendekiawan. Semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan-perempuan. Ada yang lahir dari bencong. Kasar ucapan Ustadz, saya hanya ingin menyatakan perempuan. Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Ketika Nabi menoleh melihat ke belakang, yang dilihat Nabi adalah ternyata perempuan. Nabi bertanya, kamu siapa? Perempuan yang membesarkan anaknya, memberi makan, menyekolahkan agama, masuk ke pesantren, padahal suaminya sudah meninggal dunia. Bahasa Lampung utaranya single parent, single mom. Satu orang ibu bisa membesarkan 7 anak, tapi 7 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah istri kita, perempuan adalah anak perempuan kita. Hai laki-laki yang gagah perkasa, jangan kau ganggu, kau lecehkan perempuan, karena perempuan adalah adikmu. Kau pergi di tepi jalan melihat perempuan lewat, lalu kau goda, kau ganggu, saat itu kau sedang mengganggu adikmu. Kau bonceng anak perempuan orang, tidak mahram, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin, gembung. Padahal perempuan itu adalah adikmu. Bagaimana kalau adikmu yang digitukan orang? Bagaimana kalau anak perempuanmu? Hai laki-laki yang sekarang gagah perkasa, ingat 20 tahun akan datang kau akan punya anak perempuan. Kau rasakan apa yang dirasakan oleh ayah-ayah mereka saat ini. Waspadalah. Ustadz kok nunjuk saya? Saya nunjuk kamera. Mudah-mudahan nanti ditonton sama laki-laki brengsek yang menyia-nyiakan perempuan. Insya Allah di Lampung Utara tidak ada, semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Karena momen kita momen hijrah. Perempuan sudah, penguasa sudah, alim ulama sudah, anak muda sudah. Lalu yang kelingking ini siapa? Kelingking ini melakukan yang tak bisa dilakukan orang. Siapa dia? Ngorek telinga, ngorek upil. Pernah orang ngorek hidung pakai skop? Siapa ini? Tukang cuci di rumah kita, jangan sepelekan mereka. Pembantu, security, supir, tukang panen, kutip brondol, tukang pupuk kita, mereka kelingking. Tapi mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan menyepelekan orang, jangan meremehkan orang. Dunia selalu berputar. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Termasuk acara hari ini bisa terselenggara karena banyaknya kelingking-kelingking orang-orang kecil dan terkabulnya doa, mengetuk pintu langit karena orang-orang kecil. Makanya kalau saya ketemu dengan cleaning service, dengan tukang pel, pergi di airport, ketemu di tempat macam-macam, lalu orang menyepelekan, jangan saudaraku. Boleh jadi di hadapan Allah dia jauh lebih mulia daripada engkau. Kaya tapi korupsi,
punya kuasa, tapi sogok riswah, hebat, penuh dengan tipu daya. Abdul Somad ceramah, dimuliakan orang, tangannya dicium orang. Di dunia, di akhirat status belum lagi tentu, STJ, status tak jelas. Kita hanya berharap kepada Allah. Makanya kalau ada orang mencium tangan saya mengatakan, Ustaz doakan saya, doakan juga saya. Ustaz doakan saya, sama-sama kita saling mendoakan. Ustaz, nanti kalau kau lihat kami di akhirat, tolong beri kami syafaat. Juga begitu kalau kau jumpa di akhirat, kita akan saling meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan angkuh, jangan sombong. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak menyombongkan diri di sini. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya wahai iblis. Sombong. Abdul Somad mengatakan jangan sombong. Dia sendiri sombong, berdiri di atas. Saya berdiri di atas karena disuruh panitia. Kenapa Ustaz berdiri? Supaya jamaah bisa melihat. Banyak jamaah Lampung Utara mau melihat, yang selama ini mendengar suara, yang selama ini melihat di YouTube, mau melihat langsung. Ustaz Somad ini ada nggak di alam nyata? Dulu bulan April kami undang, katanya datang, tiba-tiba enggak. Kami sangka mati. Rupanya dia ada. Jamaah sudah banyak mendengar ceramah saya di TV. Jamaah sudah sering menonton di YouTube. Kenapa hari ini masih ramai? Mereka ingin menyambung tali silaturahim, membangun bersama rakyat. Nih rakyat, nih ulil amri, ulil orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang diberikan amanah mengurus urusan orang banyak. Ada di antara mereka yang diberi martil. Mereka bukan tukang, tapi mereka memutuskan perkara. Ada di antara mereka yang diberikan kuasa, tapi di akhirat semua ini akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kekuasaan adalah amanah, jabatan akan diminta tanggung jawab. Tapi kalau adil, di akhirat yang pertama dapat naungan dari panas terik, bukan ustaz. Di akhirat nanti yang pertama dapat lindungan Allah, bukan kiai. Tapi kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan nanti adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita doakan mereka adil dan aman. Itu masjid siapa yang bangun? Di zaman Bapak Fulan. Islamic Center siapa yang buat? Di zaman Tuan Fulan. Anak yatim bisa sekolah gratis di zaman siapa? Bapak Fulan. Anak-anak bisa selamat dari buta huruf Al-Quran, dikeluarkan peraturan tidak boleh nyambung SMP kalau tidak ada ijazah MDA. Setuju? Supaya anak-anak pandai mengaji. Setuju ya setuju. Lalu yang buat MDA-nya siapa? Pemerintah. Dana nggak cukup. Dari mana? Yang kaya-kaya wakafkan tanah. Ini kebun sejauh memandang, mata sejauh mata memandang. Kebun sawit, kebun karet, kebun lada, kebun singkong, kebun macam-macam. Ada orang mati bawa brondol? Nggak ada. Tapi kebun bapak itu yang banyak. Ini 2 hektar saya wakafkan untuk MDA. Datang kiai, datang habib, buat pengajian. Berdirilah kelas-kelas. Mati kita dimakan cacing tanah, menetes pahalanya. Anak-anak mengaji batata mengalir ke makam kita, dan mengalir juga ke makam Abdul Somad LCM. Anak-anak di Lampung Utara ngaji, pahalanya ngalir ke makam saya di Riau. Ibu-ibu wirid Yasin di Lampung Utara, pahalanya ngalir ke Abdul Somad. Enak sekali Ustadz itu. Dia cuma datang ceramah sekali, itu pun terlambat 4 bulan.
tiba-tiba pahalanya ngalir untuk dia. Itu namanya multi level marketing, yang pahalanya bukan 5% tapi 100%. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau di tanganmu ada bibit korma, kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau meninggal dunia, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa nanam korma? Kita sudah mau mati, tidak mungkin makan manisnya, tidak mungkin bernaung di bawah daunnya. Bukan engkau yang memakannya, anak cucumu yang memakannya, kau dapat pahalanya. Ketika mereka buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka makan, mereka minum, mengalir ke tenggorokan mereka, mengalir juga ke makan engkau. Maka rajin-rajinlah menanam tanaman. Siap? Masyarakat Lampung Utara tidak usah diajari masalah nanam tanaman. Orang nanam tanaman di kebun, di tanah. Di Lampung Utara, di atas keramik pun mereka tanam. Tengok, saudara yang dimuliakan Allah, ini asli apa plastik? Oh asli, ada tanahnya di bawah, ada air mancurnya walaupun nggak hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun bersama rakyat. Ustadz ceramah kok mesti ngelihat baleho? Abdul Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul yang sudah ditetapkan. Kalau keluar nanti dilaporkan ke kantor polisi. Membangun bersama rakyat, tujuannya kemana? Harus jelas arahnya. Menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat. Kurus bukan berarti lemah, gemuk bukan berarti kuat. Ini untuk membela orang yang kurus. Ustadz Somad disangka lemah maka dikasih kursi. Ini untuk persiapan, mana tahu nanti berkunang-kunang. Untuk sementara saya berdiri dulu karena masih kuat. Soalnya kemarin kan Ustadz udah ceramah, lalu kemudian tadi subuh ceramah di kediaman Pak Bupati bersama ASN Forkopinda. Sekarang ceramah yang ketiga, mana tahu kakinya mulai gontai, goyang, lesoy, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi ternyata saya bangkit kuat. Kenapa? Karena temanya dikasih menuju Lampung Utara yang kuat. Kuat apanya? Pertama, kuat ekonominya. Amin. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan kaya, dalam keadaan bisnismen, dalam keadaan entrepreneur. Khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak cucumu miskin, melarat, susah, meminta-minta. Alhamdulillah, bumi Lampung Utara subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ditanam di depan rumah satu pohon nangka berbuah, namanya nangka mini, buahnya sampai 50 biji. Dari mana Ustaz tahu? Tadi cerita sama Pak Bupati. Bayangkan dia jual satu bisa 25.000, sudah cukup untuk biaya pulsanya. Dia jual 50.000 2 biji, sudah cukup untuk beli paket 3 giga untuk nonton ceramah Ustaz Somad. Oleh sebab itu maka ekonomi penting kuat. Ibu-ibu jilbabnya mahal, bajunya mewah, bapak-bapak pula sehat walafiat. Itu tanda ekonominya mapan. Mudah-mudahan rezeki sementara dunia kiamat, rezeki terus berkesinambungan, tumpah ruah ke Lampung Utara insyaallah. Syarat rezeki dibukakan Allah 2. Walau anna ahlal qura amanu, kalau orang beriman, wattaqau, takut sama Allah,
beriman Lampung Utara, takut sama Allah, jauhi dosa perbuatan maksiat. Janji Allah, la fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi tumbuh tanaman-tanaman, dari langit turun hujan. Kita tidak punya laut, kita tidak punya minyak, kita tidak punya tambang, tapi kemiskinan kita bisa turun 3% karena mental yang kuat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dapat bahan ini dari mana? Saya kalau bupati, camat, kades, kadus ngomong, saya diam aja. Kalau saya diundang, yang ngundang ngomong, saya diam aja, saya dengar, saya rekam semua untuk bahan ceramah. Ada orang, pas orang ngomong, dia ngomong, saya enggak, saya diam aja. Kenapa Ustaz enggak ngomong? Nyimpan suara, persiapan. Karena kita enggak punya power bank. Oh, ternyata kemiskinan Lampung Utara 24%, tapi dalam baru 2 tahun, 3 tahun turun menjadi 21%. Kemajuan yang pesat yang ingin dibangkitkan itu apa? Kekuatan ekonomi. Jangan bayangkan Islam mengajarkan miskin, susah, melarat. Nabi Muhammad itu jubahnya compang-camping, koyak, perutnya diikat batu. Ini Muhammad mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal Abdul Somad adalah laki-laki yang kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Dia kaya, tapi kekayaannya bukan ditunjukkan dengan pakaian. Dia kaya, tapi bukan dengan kendaraan. Dia kaya, tapi ditunjukkannya dengan berbagi kepada fakir dan miskin. Kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, kaya bukan dengan rumahmu yang besar, kaya bukan dengan cincin emasmu, kaya bukan dengan rantai antingmu, tapi kaya berapa anak yatim yang kau sekolahkan gratis. Setuju? Ibu-ibu pergi kondangan, pergi yasinan, oh tangan gini semua, nunjukkan cincin, panas ya, panas. Mau nunjukkan rantai, udah jam berapa? Mau nunjukkan gelang besar. Dia tidak tahu di situ ada teman yang sakit jantung koroner. Begitu melihat jam tangan emas, mati kontak. Jangan bawa perhiasan macam-macam, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Saya dari tadi nggak ada ngelihat tangan ibu, saya ngelihat ke bapak-bapak semua. Saya tidak tahu siapa yang bawa cincin emas, gelang emas, rantai emas. Kalau kebetulan tersinggung, ya maaf-maafkanlah. Kuat. Pergi haji pakai uang atau pakai daun? Pakai uang. Kalau begitu yang berangkat haji orang kaya. Mudah-mudahan Lampung Utara semuanya bisa berangkat haji. Saya tidak tahu di Lampung Utara ini kapan kuotanya, tapi kalau di Pekanbaru tempat saya store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Oleh sebab itu, makin kaya, makin banyak duit, makin bisa ke tanah suci. Kenapa? Ada ONH yang lebih cepat. Yang 10 tahun ONH biasa. Tapi kalau lebih kaya, lebih banyak duit, lebih kuat ekonomi, lebih cepat berangkat ke Mekah. Apa namanya? ONH Fulus. ONH Plus itu dari bahasa Arab. ONH Fulus bayarannya berapa? 100 juta. Bayar sekarang, tahun depan berangkat, paling lama 3 tahun. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat dengan ONH Fulus, berangkat ke tanah suci Makkah. Ini yang kita inginkan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Mau punya istana dalam surga? Bangun masjid.
Yang bangun masjid orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang bisa haji, ekonomi kuat. Yang bisa bangun masjid, ekonomi kuat. Yang bisa nyekolahkan anak yatim, ekonomi kuat. Pulang dari sini pergi ke panti asuhan, pulang dari sini pergi ke sekolah MDA, pulang dari sini pergi ke pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya kaya. Mana buktinya? Kata Ustaz Somad, kaya bukan mobilnya mewah. Kata Ustaz Somad, kaya bukan dengan emasnya banyak. Kalau kaya, bayarkan anak yatim. Berapa anak yatim yang sekolah di sini yang nunggak uang sekolah? Berapa? Nah, sebentar ya, kami cek dulu administrasi. Ada 200 orang. Banyak. Jadi Bapak mau membayarkan? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuat ekonominya, maka yang punya tanah tanam sawit, yang punya kebun buat kolam ikan. Anak-anak muda tamat kuliah dari Bandar Lampung, tamat dari Jogja, tamat dari Surabaya, tamat dari Jakarta, pulang bangun Lampung Utara. Takbir. Tanah luas sejauh mata memandang padi. Ustaz Somad, itu padi yang menghijau. Ustaz Somad, itu tambak udang dan tambak ikan. Ustaz Somad, itu kebun sawit dan kebun karet. Terus punya orang semua. Kuat ekonomi. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir, hampir saja menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Kenapa jadi kafir? Karena tidak dapat pendidikan agama. Kenapa tidak bisa sekolah agama? Karena tidak ada uang untuk membayar uang sekolah. Mudah-mudahan usaha kita berhasil, sehingga Lampung Utara yang penting, yang pertama adalah kuat. Kuat ekonomi utama. Tapi ekonomi kuat, kalau akidahnya tidak kuat, duit banyak dipakai untuk ke diskotik. Betul? Banyak duit, 300 juta dipakai ke diskotik. Ibu sekarang panas kipasnya begini. Orang di diskotik, tangannya diam, kepalanya goyang. Error sudah otaknya. Rusak. Suntik untuk anjing gila, rabies, itu yang dia pakai. Kehilangan ketenangan. Tapi kita semuanya siang ini tenang. Kenapa tenang? Karena hati berzikir mengingat Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir. Kadang kita menghadapi dunia ini lemah. Karena badan kita ini lemah, kulit ini lemah, daging ini lemah, darah ini lemah, jantung ini lemah. Yang menguatkan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ibu kadang-kadang lemah. Anak do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Bapak pekerjaan biasa-biasa saja. Memandang dunia, ibadah tidak kuat, maka tak ada yang bisa menguatkan selain la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Disemai padi, padi sudah menghijau, ditanam padi, padi sudah tumbuh, datang hujan, padi subur, padi menguning. Petang hari dilihat padi menguning, oh indahnya.
Besok pagi padi mau dipanen, dilihat rata dengan tanah. Rupanya tadi malam ada pesta tikus. Pesta tikus, stres, depresi, muncul berkata-kata dalam kepala. Kenapa panennya tidak kemarin? Kenapa menanam padi? Kenapa padinya? Kenapa? Akhirnya nggak bisa tidur. Jam 2 malam terbayang-bayang. Kenapa nggak panen kemarin? Kenapa padinya? Kenapa tikus datang? Kenapa? Akhirnya ngomong sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tikus. Pergi ke Bandar Lampung, jumpa dokter psikiater ahli jiwa. Dokter, ya, saya depresi, stres, dokter. Kenapa? Padi saya dimakan tikus. Terus saya sudah 2 hari nggak bisa tidur malam, mata saya terbuka saja. Kenapa? Dalam hati saya berkata, dalam kepala saya berbisik, kenapa tanam padi? Kenapa nggak panen kemarin? Kenapa? Kata dokter psikiater dalam hati, kamu masih syukur nggak tidur 2 malam. Saya sudah 2 bulan nggak tidur. Ternyata setiap kita ini punya masalah. Ente enak Ustadz Somad, jalan ke sana, jalan kemari, pergi ke Lampung, pergi ke Bangka, pergi ke Papua. Saya malu mau pergi-pergi. Kenapa? Karena bisul saya dikening. Malu naik pesawat dilihat pramugari, masa bisulnya dikening. Ustadz enak jalan kemana? Kalian bilang enak, aku dari tadi ini kenapa nggak duduk? Rupanya bisulnya di... Ternyata kita ini semua punya bisul. Cuman kadang kita tidak. Jadi Ustadz beneran punya bisul? Enggak, saya bisa duduk. Bisa. Mana tahu ada yang curiga. Artinya apa? Setiap kita punya masa. Istrinya solehah, suaminya soleh, nggak punya anak. Masalah apa nggak masalah? Masalah. Akhirnya Pak Ustadz sakit hati saya. Kenapa? Saya sudah nikah 5 tahun nggak ada anak. Terus teman saya nikah Januari, April punya anak. Ustadz Somad, tolong doakan saya Ustadz. Kenapa? Umur saya udah 40 tahun Pak Ustadz. Terus saya belum punya anak Pak Ustadz. Apa masalahnya? Nggak ada. Terus saya belum nikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ditemukan jodoh. Ketemunya dulu di mana sama bapak? Di acara tablik akbar Ustadz Somad. Masya Allah. Setelah itu mereka pun menikah. Nama anak yang pertama Islamic Center. Untuk lebih kenang mengenang. Masya Allah. Panggilan Center. Anaknya nanya, papa, mama, gimana papa sama mama jumpa dulu? Anakku, waktu itu ada ustadz datang ke Lampung Utara, acara pengajian tablik akbar. Terus pas pulang, mama kehilangan sendal. Pas nyari, nabrak sama kepala bapakmu. Bapakmu nyari helm. Pas nabrak, akhirnya kamu lihat. Masya Allah, indah untuk diceritakan. Kenapa? Karena pertemuannya di tempat yang baik. Sekarang banyak anak-anak tidak bisa dijawab oleh bapaknya, nggak bisa jawab ibunya. Mama dulu ketemu papa di mana? Saya tanya. Papa, mama nggak mau jawab. Papa dulu ketemu mama di mana? Salah sambung. Oleh sebab itu maka kita ingin ekonominya kuat, imannya juga kuat. Hidup ini kadang lemah, hidup ini kadang hampa. Yang belum punya anak sabar, boleh jadi Allah menyelamatkan engkau dari anak durhaka. Usaha sudah, katanya makan jus toge sudah 1 kontainer. Katanya mesti makan buah korma muda, sudah. Setiap jamaah haji umrah pulang makan kurma muda. Ustadz, ada satu yang belum saya laksanakan. Apa itu?
Kawan saya ngasih tahu katanya bukan kurma muda Ustaz, terus bini muda. Oh, Ibu jangan marah, saya mau mancing-mancing mereka aja. Ternyata tertawa mereka lepaskan. Itu yang mereka simpan selama ini rupanya. Yang ketawa yang belum nikah. Hai anak-anak muda jombloan sejati, kalian pikir mereka yang sudah nikah ini tidak nikah lagi apakah karena takut pada istrinya? Bukan. Kalian pikir mereka tidak sanggup nikah lagi 1, 2, 3? Sanggup. Kenapa mereka tidak nikah? Mereka tidak mau kalian mati mendadak. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Apakah karena jodoh orang bertemu atau karena pertemuan lalu berjodoh? Karena jodohlah orang bertemu. Oleh sebab itu kalau ada jodoh pasti akan bertemu. Jangan risau, kuatkan keyakinan. Ikan di laut, garam di laut juga. Garam di laut, asam di gunung, bertemu juga dalam belahan. Itu kata orang Indonesia. Kalau orang barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemu juga di planet bumi. Artinya kalau berjodoh insya Allah bertemu. Jangan paksakan. Tapi ini harus ada usaha. Makanya keyakinannya mesti kuat. Kalau tidak galau. Tiap hari update statusnya galau tuh. Galau. 2 hari error. Hari keempat hang. Hari kelima mati. Yakinlah saudaraku bahwa jodohmu tak lama lagi akan datang insyaallah. Buah sudah matang, tinggal dijolok akan jatuh. Ini air untuk Abdul Somad, ini buah untuk Abdul Somad, ini kue untuk Abdul Somad. Memang tiga-tiga ini jodoh Abdul Somad, tapi harus ada usaha untuk membuka tutupnya, mengambilnya dan memasukkannya ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jodoh sudah tertulis, terus tunggu saja. Ayolah, ini sudah tertulis, tunggu aja lah. Mau dia melompat masuk mulut? Mana mau. Buka dulu plastiknya, buka dulu kulitnya, lalu masukkan ke mulut. Buang bijinya, jangan kau telan. Harus ada usaha. Itulah yang dimaksud dengan kuat ekonomi, kuat akidah. Ngaji sama Habib, ngaji sama Kiai, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Somad tabligh akbar. Habis tabligh akbar, habis. Ngajinya kemana? Datang ke pondok pesantren, datang ke ketua majelis ulama Indonesia. Makanya kalau ada pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang sudah jam 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya jurus ini sudah bocor ke Lampung Utara, dikasih mereka botol besar. Gawat. Saya khawatirnya di tempat lain air galon mereka bawa. Kita sesuai dengan judul. Judul belum habis. Membangun bersama rakyat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat. Yang kedua, hebat. Hebat itu apanya?
Hebat Ustadz Somad itu. Apanya yang hebat? Hebat Pak Bupati kita. Apanya yang hebat? Hebat itu terletak pada bukan disenangi manusia, bukan banyak followernya, bukan banyak viewernya. Hebat itu kalau sesuai menurut Quran dan Sunnah. Laki-laki hebat kalau menutup aurat dari lutut sampai pusar. Perempuan hebat kalau dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Pejabat hebat kalau kekuasaannya dipakai untuk menolong agama Allah. Ibu-ibu hebat kalau anak-anaknya berhasil jauh dari narkoba, jauh dari pacaran. Bapak-bapak hebat kalau keluarganya menjadi keluarga yang diturunkan Allah rahmat dan barakah. Mudah-mudahan kita hebat bukan karena lipstik, bukan hebat karena soleh, bukan hebat karena sampul, bukan hebat karena casing, tapi hebat karena substansi dan maknanya. Amin. Ini kamera hebat. Apa hebatnya kamera ini? Bisa merekam, baterainya nggak mati-mati, nggak lobet-lobet. Ini HP hebat. Apa hebatnya? HP ini bisa merekam gambar Ustadz, ceramah-ceramah Ustadz ada di dalamnya. Hebatnya mobil, kalau yang punya mobil makin sholat berjamaah, rajin bersama keluarga. Amin. Hebatnya motor bukan dari kencang ngebutnya, tapi ketika dengan motor itu bisa datang ke pengajian dimanapun berada. Hebatnya kamera, ketika kamera dapat shooting, ambil pengajian-pengajian. Ini kamera-kamera ini berapa kamera? 1 kamera, 2 kamera, 3 kamera, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, tabarakallah. 6 video akan disebarkan. Abdul Somad ceramah cuma sekali, tapi akan ditonton tak hanya di Lampung Utara, tapi sampai ke berbagai negeri, termasuk saudara kita yang bekerja di Taiwan. Abdul Somad tak bisa masuk Hong Kong, tapi ceramahnya masuk ke Hong Kong. Saudara-saudara kita yang ada di sana menyaksikan, mereka akan melihat. Biasanya Ustadz Somad ceramah pakai peci hitam, ini kok pecinya emas sekarang. Kalian belum tahu, ini di tempat orang yang ekonominya kuat, Lampung Utara. Selama ini sorbannya kain biasa, kenapa ini dalam video ini Ustadz sorbannya emas? Kalian belum tahu, ini di kabupaten yang hebat, namanya Lampung Utara. Kalau kalian mau dapat sorban emas, peci emas, datang ke Lampung Utara. Tapi saya nggak janji. Nanti saya janjikan semua nuntut saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkap, indah. Kadang mau pengajian nggak ada tempat, nyewa tempat mahal. Tempatnya ada kecil, tempatnya besar, ke belakang luas. AC berapa AC? Entah hidup entah enggaknya. AC-nya hidup Pak Ustadz, cuman ini bangunannya besar dan jumlahnya ini kalau bahasa Lampung Utaranya sudah over capacity. Tapi insya Allah setiap tetes keringat kita akan dibalas pahala-pahala. Setiap susahnya nafas kita, mungkin ada di antara ibu bapak yang kena penyakit asma, judul lagunya sekarang setengah nafasku pergi. Insya Allah susah napasnya itu akan membuat dia mudah meniti titian Shiratal Mustaqim. Bagi yang tak tahan di dalam mau pulang, saya nasihatkan jangan keluar di dalam aja, karena parkir motor payah. Oh saya pulang dulu, pulanglah, motormu di tengah gimana mau bawa keluar? Sabar, sabar dan sabar. Pengajian Ustadz Somad hanya 1 jam 30 menit, 90 menit. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? 90 menit. Yang disampaikannya apa saja? Yang disampaikannya yaitu yang di baleho itu. Cuman nyampaikan yang di baleho, ngapain dia datang jauh-jauh? Entah, nampaknya dia udah kehabisan bahan kayaknya. Hebat. Jangan kita menunjukkan hebat kita dengan penampilan. Oh, sepatu 5 juta. Saya pergi ke mall, saya lihat sepatu 5 juta. Sebelum melihat itu jantung saya normal. Pas melihat 5 juta,
kaget saya. Celana 7.500.000. Itu yang di luar, yang di dalam nggak tahu. Baju kemeja saya lihat 6 juta. Masya Allah, sekali berdiri 20 juta. Semuanya kredit. Pakai kartu gesek. Kredit, kredit, kredit. Bukan itu hebat. Hebat adalah ketika engkau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup bukan karena hutang, hutang dan hutang. Ini di rumah itu tak ada yang cash, semuanya hutang. Nauzubillah, sampai bunyi kredit, 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 kredit. Nih yang akan menerima mantu-mantu. Nih yang akan menerima calon menantu. Hebat calon menantumu itu. Kenapa? Karena dia merdu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kau dengar suaranya dari musola saat dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kata si ibu, nampaknya mantuku sudah dekat Pak Ustaz. Akhirnya dia pun pergi ke musola ngelihat, rupanya flash disk. La ilaha illallah. Hebat bacaan Qur'annya, hebat. Ini sekarang orang kalau ngelihat calon mantu yang dilihat hebat, mobilnya, buka gorden jendela, intip. Wah, ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Memang ini dia, ini. Kata bapaknya, jangan terburu nafsu. Kita tanya dulu. Jangan. Nanti kita tanya dia tersinggung, tidak jadi nikah dengan anak kita. Terus nikahkan aja langsung. Oh, akhirnya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Selesai acara nikah, anak gadis pun dibawa pergi. Seminggu bulan madu pulang menetes air mata, mata bengkak sebesar telur angsa. Mama, kenapa makin kuat? Mama, kenapa kredit? Bukan di situ letak hebatnya. Mereka memang tidak kaya. Anak-anak muda ini memang tidak berpenampilan necis. Mereka tampil biasa-biasa saja, pakai koko, tapi mereka adalah bibit bobot yang akan menjadi imam untuk anak dan menantu Bapak Ibu. Setuju anak-anak muda menjadi menantu soleh-soleh? Lihat, mereka sudah siap ibu. Mereka sudah siap mental, siap meminang anak ibu-ibu ini. Tengok, kuat. Yang udah nikah pun bilang siap juga. Luar biasa. Maka kalau mereka sudah siap, ibu tinggal satu saja, turunkan harga mahar. Setuju? Mantap. Pulang dari sini langsung sebelum mereka berubah pikiran. Ustaz, calon mertua saya itu sombong sekali Pak Ustaz. Saya datang ke rumahnya, saya diusir Pak Ustaz. Mau nggak Ustaz nemanin saya? Saya bukan menolak nemanin kamu. Cuma nanti kalau saya ke sana yang diterimanya saya. Padahal saya kan mau endorse saja. Nah, betapa indahnya nanti yang belum nikah ini kita buatkan nikah masal bersama tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Karena banyak yang sudah mau nikah, karena satu dan lain hal kendala, akhirnya dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini mesti kita selamatkan. Idza ja'akum, kalau mereka datang meminang anakmu, man tardawna dinahu, kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah besar, wa fasadun arid, kerusakan yang amat sangat dahsyat. Jaga anak-anak gadis kita. Dia miskin, iyakunu fuqara, kalau dia sekarang susah, sekarang dia melarat, yughnihimullah, dia akan dikayakan oleh Allah. Huwal ghani, dia maha kaya. Huwal hamid, dia maha terpuji. Maka berapa banyak yang dulu waktu nikah susah, melarat, tapi akhirnya dibukakan Allah rezeki. Mudah-mudahan
menjadi hebat karena iman dan takwa, menjadi hebat bukan karena casing dan lipstick semata. Setuju? Membangun bersama rakyat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat, jelas. Hebat, jelas. Terakhir, bermartabat. Tolong membaca jangan salah. Martabat. Martabat. Ada jamaah kita tugas di puskes, bawa obat dari Jerman, harganya 500.000 untuk balita, bayi bawah 5 tahun. Ini obat untuk bayi, ibu. Setelah dikasih obat, pasien marah. Kata Pak Dokter Puskesmas, ini obat dari Jerman, harga 500.000. Kenapa anak saya nggak sehat-sehat? Ibu ngasih makannya gimana? Saya masak nasi, airnya banyak, bubur, lalu saya campur dengan obat itu. Ibu salah dengar. Kemarin kan saya kasih tahu obat ini masuknya ke dubur, dimasukkan ke bubur. Untung nggak mati, gara-gara salah dengar huruf sikit. Mari kita bersyukur, mari bersyukur. Salah dengar, bersyukur. Bermartabat. Martabat itu dari bahasa Arab, artinya anak tangga. Bermartabat, derajatnya tinggi di atas. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling tinggi sekarang? Siapa yang paling tinggi? Ustadz Somad paling tinggi, tapi martabat paling tinggi kata Allah, inna akramakum indallah, yang paling bermartabat di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut sama Allah. Pejabat yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Tentara yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Polisi yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Jaksa yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Hakim yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Ibu yang paling tinggi derajatnya, ibu yang paling takut sama Allah. Ibu kalau takut sama suami, derajatnya di bawah. Tapi kalau suami takut sama Allah, yang paling bahaya istri. Ikatan suami takut istri, sama Allah dia tak takut. Na'udzubillah. Bagaimana cara menanamkan takut? Banyak-banyak sholat sunnah. Allahu Akbar. Pertama kali Allahu Akbar, takut. Takut bergerak 3 kali, walaupun kepalanya gatal. Gatal lagi. Ada orang sholat menggaruk? Gak ada. Takut, takut bergerak. Mata takut melihat ke sana. Lihat tempat sujud, takut. Ada bapak ibu ngelihat ada orang sholat nengok-nengok ke atas. Oh, cantik juga lukis. Mantap. Mana kipas angin ya? Takut bergerak, takut mata liar. Sholat mengajarkan takut. Martabat, naik martabat. Takut makan. Banyak puasa sunat. Ibu-ibu banyak puasa sunat. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 8 hari lengkap lunas puasanya. Kemarin tinggal 7 hari waktu Ramadan. Kemarin Ramadan tinggal sudah diqadha apa belum? Jangan jawab. Mudah menggerakkan anak lidah. Kemarin Ramadan tinggal 7 hari, mau diganti di bulan Syawal nggak jadi. Pas sudah mau diganti, bertamu ke rumah teman. Kamu nggak puasa? Kamu mau makan? Saya puasa. Serius nih puasa? Iya. Aku masak opor ayam. Batalin aja. Ustadz Somad kalau puasa bertamu ke rumah teman, Ustadz batalkan atau enggak? Tergantung lauknya. Ustadz yuk makan yuk. Ana soim, saya puasa. Ini masak rendang Pak Ustadz, saya puasa. Asam pedas Pak Ustadz, puasa. Ayam goreng Pak Ustadz, puasa. Sekali puasa tetap puasa. Ini
baru dikasih ikan asin batal. Boleh membatalkan puasa sunnah, tapi ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari mesti diqadha, diganti. Niatnya nawaitu sauma qada'i Ramadan lillahi ta'ala, diganti hari Senin dapat 2, qadhanya lunas dan dapat pahala puasa Senin. Diganti hari Kamis dapat 2, qadhanya lunas dapat pahala puasa. Hilang bahan saya. Kalau ada yang mati meninggal dunia, hutang puasa belum diganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Ustadz tadi kalau cerita tentang kuat ekonomi ngadapnya ke sana, giliran ganti puasa 7 hari kok ke sini? Karena yang haid tinggal, rupanya yang ini tinggal 17 hari nggak puasa juga, maka ganti Pak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Yang tinggal 17 hari, 8 tambah 8 16 tambah 1, 2 bulan lunas. Tapi ada yang utangnya 90 hari. Betul. Dari mana utang 90 hari? Mengandung anak 30 hari, menyusukan anak 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, mau diganti tahun berikutnya adiknya nyusul. Suami-suami, ingatkan istrimu, karena tanggung jawabmu, bangunkan dia, bangun, ayo tahajud, bangun, ganti puasamu yang tinggal kemarin. Bapak membangunkan mereka mengganti puasa, bapak mengingatkan mereka tentang puasa yang tinggal, bukan bapak menyuruh mereka membatalkan puasa. Ini banyak istrinya sedang puasa, sudah batalkan aja. Ini suami Fir'aun. Itulah indahnya kalau suami ngaji. Tapi kalau ibu dapat Fir'aun pun ibu tetap sabar aja, seperti Asyah. Fir'aun tuh punya istri solehah namanya Asyah, sabar dia. Akhirnya Fir'aun mati di Laut Merah. Makanya ibu kalau sabar-sabar, nanti bapak tuh mati juga di Laut Merah. Jangan gitulah Pak Ustadz. Ibu doakan saja, ya Allah bukakan pintu hidayah bapak ayah dari anak-anakku ya Allah, jadikan mereka istiqomah ya Allah. Berapa banyak batu yang kuat, batu yang tegar, batu yang kokoh, tapi ketika ditetesi air tiap hari, ditetes, tetes, tetes, akhirnya batu itu juga berlobang. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Martabat tinggi bukan karena harta dan jabatan, martabat tinggi bukan karena suara menggelegar, martabat tinggi karena takut kepada Allah. Banyak puasa sunat supaya takut sama Allah, banyak salat sunat supaya takut sama Allah. Pergi umrah, ngapai umrah jauh-jauh? Takut sama Allah. Karena orang kalau sudah niat umrah, labbaik Allahumma umrah, saat itu dia takut mencabut bulu hidungnya, walaupun gatal dia gatal. Karena kalau cabut bulu hidung kena denda, cabut bulu mata kena denda, cabut kuku kena denda, ambil duri pokok kayu kena denda, nampak burung merpati lempar batu kena denda, ngomongin aib orang kena denda. Selama di bis dari Madinah ke Makkah hanya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustadz Somad talbiyahnya keras sekali. Ustadz orang mana? Sumatera, pantesan. Datang orang yang dari Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak,
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bisnya enak, jalannya mantap, dingin, jamaah pun tertidur. Labbaik Allah. Datang Ustaz Somad, diambil mikro. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau saya ceramah suara keras itu bukan radikal. Kalau saya ceramah suara lantang itu bukan keras. Kalau Abdul Somad bertalbiyah suaranya kuat itu hanya ingin membangunkan orang tidur. Salah? Tidak. Selama 1,5 jam saya ceramah di depan bapak ibu ini, ada yang menyinggung perasaan berkenan di hati, menyinggung perasaan tak berkenan di hati? Ada? Kalau ada bilang aja ada. Kalau galah patah masih boleh disambung, kalau kaca retak masih boleh direkat, tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Saya niru Pak Bupati aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya teknisi udah mau ngerjain saya. Coba kita tengok Ustaz Somad itu bermartabat atau tidak. Ternyata berwibawa ketika sedang nggak kaget, pas terkejut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman di dunia ini, berkawan sekarang, mudah-mudahan setelah mati pun kita tetap berkawan. Masa udah mati meninggal dunia masih tidak berkawan? Meninggal Abdul Somad, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, mereka masih tetap mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan, masih hidup pun kita saling membenci, masih bersama pun kita sudah tak suka. Tapi kalau cinta ada dalam hati, Abdul Somad akan pulang ke Cengkareng, akan pulang ke Riau, kita tak berjumpa, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap mendoakan Abdul Somad. Doa untuk Abdul Somad tidak banyak Bapak Ibu, doanya satu saja, doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Itu saja, tidak lain. Tidak ada guna amal banyak kalau matinya su'ul khatimah. Betul? Matinya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti ketika waktu mau sakaratul. Ibu-ibu masih ada solawatan? Masih? Insya Allah yang suka solawatan nanti pas mau mati datang solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang ke telinga pas mau mati. Ibu ada yang suka K-pop? Itu juga yang akan datang nanti. Ibu, bapak ada yang suka Bollywood? Itu juga yang akan datang nanti. Apa yang sering kau dengar? Makanya yang punya mobil, bawa mobil, lagunya macam-macam. Mulai hijrah ini, cabut CD-nya, jangan simpan. Ini banyak cabut. Pokoknya saya tobat mah. CD simpan. Nanti udah agak lupa, masukkan lagi. Cabut, bakar. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah tobat. CD-CD yang lama udah saya sedekahkan semua. Dosanya ngalir.
Oleh sebab itu maka begitu juga dengan perempuan. Dulu celananya sempit sampai menjerit urat paha minta tolong. Sekarang setelah hijrah, alhamdulillah Ustaz, berkat dengar ceramah Pak Ustaz, semua celana sempit saya satu koper sudah saya infakkan. Dosanya ngalir. Jadi celana sempit itu apa? Digunting untuk kain pel. Jangan sampai lagi ada dipakai. Kenapa? Karena ini masalah amal. Bermartabat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10.30, 1 jam setengah kita bersama. Andai tidak bawa jam pun saya tetap tahu saya bahwa saya sudah ceramah 90 menit. Dari mana? Dari kesemutannya. Saudaraku yang berdiri, jangan kecil hati karena kita sama-sama berdiri. Saudaraku yang tegak, jangan tersinggung karena kita sama-sama tegak. Cuman kalian lebih enak, kalian dekat AC, aku jauh. Pantas kalian nyaman di situ. Rasa di Bogor, kata dia. Insya Allah semua kita ini akan dibangkitkan menghadap Allah dan akan melihat segala amal kita. Salah satu amal yang kita lihat di depan mata kita adalah tablik akbar kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Lampung Utara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Yang mau melahirkan dimudahkan proses kelahiran anaknya. Anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penolong agama Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitan.